Halo Sobat Belajar, kali ini kita akan membahas tentang fakta dan opini. Di sini kita tidak akan mencari perbedaan antara fakta dan opini. Karena menurut pendapat saya, fakta dan opini bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Sehingga bisa kita lihat perbedaannya. Akan tetapi, fakta dan opini merupakan dua hal yang saling melengkapi. Karena dalam prakteknya, fakta tanpa opini hanyalah berita. Opini tanpa fakta adalah argumen yang lemah. Sekali lagi, fakta dan opini bukanlah untuk dipertentangkan, tetapi fakta dan opini saling menguatkan sehingga menjadi argumen yang kuat dan logis. Definisi fakta dan opini. Fakta, hal keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Opini, pandangan seseorang tentang suatu masalah, pendapat, pendirian. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang fakta. Fakta disajikan dalam kalimat fakta. Sebuah pernyataan akan dikatakan fakta apabila pertama, berdasarkan peristiwa yang nyata atau benar-benar terjadi. Kedua, mengandung data-data dan angka-angka. Ketiga, bersifat objektif. Dan yang keempat, terjadi pada suatu ruang dan suatu waktu tertentu. Mari kita beri contoh setiap kondisi tadi. Untuk kondisi berdasarkan peristiwa yang nyata dan benar-benar terjadi, contohnya, Ketua DPR Amerika Serikat menyobek teks pidato Presiden Donald Trump. Kondisi kedua adalah mengandung data-data dan angka-angka. Korban tewas akibat virus corona sudah mencapai 902 orang. Kondisi bersifat objektif. Indonesia merupakan negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Dan kondisi yang keempat adalah terjadi di suatu ruang dan waktu tertentu. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itulah tadi contoh-contoh kalimat fakta sesuai dengan 4 kondisi kalimat fakta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang opini. Opini disajikan dalam kalimat opini. Sebuah kalimat akan disebut sebagai opini apabila terjadi dalam 4 kondisi sebagai berikut. Pertama, merupakan pendapat pribadi seseorang. Kedua, berasal dari pikiran yang logis atau perasaan. Tiga, bersifat subjektif. Dan yang keempat, disampaikan berdasarkan fakta. Mari kita beri contoh untuk masing-masing kondisi tersebut. Pendapat pribadi seseorang. Penyobekan naskah pidato Presiden Donald Trump yang dilakukan oleh Ketua DPR Amerika Serikat merupakan tindakan yang tidak pantas. Kondisi yang kedua, berasal dari pemikiran yang logis dan perasaan. Wabah virus corona membuat banyak orang menjadi khawatir dan ketakutan. Bersifat subjektif. Menurut saya, Indonesia memiliki keberagaman suku dan budaya. Bersumber dari fakta. 17 Agustus 1945 bertepatan pada hari Jumat. Maka wajar apabila proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
dipenuhi dengan berkah yang melimpah. Sekarang, mari kita buktikan bahwa fakta dan opini itu saling menguatkan. Saya mengajak sobat belajar untuk bersama-sama menggabungkan dua contoh dari fakta dan opini yang saya sudah berikan tadi sehingga menjadi argumen yang kuat. Contoh pertama. Ketua DPR Amerika Serikat melakukan tindakan yang tidak pantas karena menyobek teks pidato Presiden Donald Trump. Contoh argumen yang kedua. Korban tewas akibat virus corona sudah mencapai 902 orang. Ini membuat banyak orang menjadi khawatir dan ketakutan. Contoh argumen yang ketiga. Menurut saya, Indonesia memiliki keberagaman suku dan budaya karena Indonesia merupakan negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Argumen yang keempat. Untuk mendapatkan berkah yang melimpah, maka dipilihlah hari Jumat 17 Agustus 1945 dalam rangka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Demikian belajar bareng kita. Sampai ketemu lagi di belajar selanjutnya. Sebelum perpisahan, saya ada pantun. Membeli buku sampai Cikini. Buku dibaca, janganlah malas. Jika kita menyampaikan opini, haruslah dengan fakta yang jelas. Marissa meminum obat pintar. Obat diminum, dianya lupa. Terima kasih sobat belajar. Sayonara, sampai jumpa.